Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwin Julianti SESPD MAK selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelumnya perkenalkan saya Dea Ananda dengan NIM 2403102131. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang analisis laporan perubahan modal pada PT Astra Argo Lestari. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada nama dan bidang usaha. Namanya PT Astra Argo Lestari dengan bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit termasuk minyak sawit mentah, biji sawit, pembuangan biji sawit, serta pupuk. Dan yang kedua ada tahun IPO dan kode saham. IPO terjadi pada tanggal 9 Desember 1997, tepatnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, dengan kode saham AALI. Selanjutnya ada produk unggulan dan segmen bisnis. Produk unggulannya ada minyak sawit mentah atau crude palm oil atau bisa disingkat dengan CPO. Dan yang kedua ada minyak biji sawit atau palm kernel oil, bisa disingkat juga dengan PKO. Dan yang terakhir ada pupuk NPK. Dengan segmen bisnis yaitu 284 lebih hektar area perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ringkasan performa. Ringkasan performa ada yang pertama ada total ekuitas akhir pada tahun 2023 dengan Rp 22,585,606 juta, naik dari Rp 22,243,221 juta pada akhir tahun 2022. Yang kedua ada laba komprehensif tahun berjalan yaitu Rp 1.133,324 juta pada tahun 2023 dengan Rp 1.985,820 juta pada tahun 2022 yang artinya turun 43%. Dan yang terakhir ada dividen kas pada tahun 2023 yaitu dengan Rp 813,939 juta. Dengan ini kesimpulannya yaitu perusahaan tetap mencatat pertumbuhan positif. Meskipun membagikan dividen besar, ekuitas tetap naik. Selanjutnya ada logo dan tagline perusahaan. Logonya tersendiri ada nama perusahaan yaitu Astra Argo Lestari pada di tengah logonya dengan tagline sejahtera bersama bangsa yang mencerminkan semangat perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa melalui kegiatan usaha di bidang agribisnis. Selanjutnya ada foto produk PT Astra Argo Lestari dan foto kegiatan panennya juga. Yang foto kegiatan panen ini menggambarkan petani membuat tandan pada buah segar atau TBS ke truk dari perkebunan buah sawit atau AAL. Dengan foto produknya ada food product, Toileries sanitary, ada feedstuff suplemen, fiber, dan yang terakhir ada fuel. Selanjutnya ada grafik saham atau tren pendapatan. Pada tahun 2022, total ekuitas 223,221 juta, sedangkan pada tahun 2023, total ekuitas Rp 22.585,006 juta. Total ekuitas tersebut meningkat sekitar 1,5% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kesimpulannya yaitu kenaikan ekuitas disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 sebesar Rp 1.133,324 juta meskipun dibebani dividen kas sebesar Rp 813,569 juta yang menunjukkan posisi keuangan yang tetap stabil dan pertumbuhan moderat. Selanjutnya ada potongan berita atau media coverage. Itu ada fotonya, ada penghargaan Astra Argo Selected as Indonesia Best Workplace for Women Award 2023. Dan yang kedua ada Astra Argo Lestari Wins Indonesia CSR Brand Equity Award 2023. Dan yang terakhir ada Astra Argo
publish a third-party independent report to respond the allegation raised by civil society. Selanjutnya ada visi dan misi perubahan. Yang pertama ada visinya, yaitu menjadikan perusahaan agribisnis kelapa sawit kelas dunia yang paling produktif dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya yang pertama menjadi panutan, yang artinya berusaha untuk menjadi contoh terbaik dalam praktik bisnis agribisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang artinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui penyediaan produk pangan berkualitas maupun melalui program-program perdayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada berkontribusi untuk pembangunan, yang artinya berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun, serta pengembangan infrastruktur di daerah-daerah terperinci. Selanjutnya ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Yang pertama ada pemegang saham utama yaitu PT Astra International Tbk, dan yang kedua ada strukturnya ada Astra International Tbk sekitar 79,7%, dan yang kedua ada publik dengan sekitar 20,3%, dan yang terakhir ada grup Astra yaitu salah satu konglomerat terbesar Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.